Buku anak kecil? No, buku untuk ngingetin orang dewasa arti luka batin dalam hidup. Yes. Novel di Tanah Lada karya Ziki Jessia, Gelviana Rizky. Kita semua pernah menjadi anak kecil, berani untuk bermimpi dan asking why, dan yang paling deep itu sih bagian yang ini. Semua papa jahat dan semua mama mengabaikan anaknya. Kita bisa garis bawahi bahwa novel ini merupakan anak-anak yang sudah berpikir dewasa sebelum waktunya. Sebelumnya tuh aku baca sinopsis buku ini di Gramedia. Bikin aku tuh kayak benar-benar menikmati setiap halamannya. Rasanya tuh seperti baca obrolan anak kecil yang polos, lucu, terus kadang menyentuh. Tapi juga bikin kita kasihan. Kadang mereka tuh terdengar seperti manis banget, terus seperti anak kecil yang saling menyayangi tanpa tahu arti cinta itu sendiri. Buat aku sih ini sesuatu yang baru dan juga menarik. Novel ini juga menceritakan sisi kelam dunia dari sudut pandang anak kecil bernama Alfa dan juga P. Mempunyai luka batin yang disembunyikan dengan kata-kata kayak iya, gak apa-apa kok, aku ngerti. Mereka dituntut untuk mengerti kondisi keluarganya dan juga lingkungannya sebelum mereka memahami dan mencintai dirinya sendiri. Salva atau Alfa, ayahnya menamainya Salva karena teringat Salifa yang artinya itu udah. Ayahnya tuh ternyata belum siap untuk mempunyai anak dan juga bahkan sangat amat tidak mau sampai akhirnya Alfa dinamai seperti Salifa. Ia berusia 6 tahun dan parenting orang tuanya tuh sangat buruk sampai dia dibungkus oleh ayahnya di dalam koper, dikurung di kamar mandi semalaman. Ibu Alfanya tuh kayak tidak bisa melawan suaminya dan jatuhnya tuh nggak bisa nolong anaknya juga. Sebelumnya ada kakek Kia, kakek Alfa yang sangat menyayangi Alfa, tapi dia sudah meninggal dan memberi harta warisannya yang cukup banyak, namun dipakai oleh ayahnya yang berjudi. Lalu ayahnya tuh menjadi menjual rumahnya dan juga berpindah ke Rusunaro. Menurut Alfa, Rusunaro adalah rusun yang paling menakutkan karena gelap, kumuh, bau, lembab. Tetapi di balik kengerian itu, rusun itu Alfa bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama P berusia 10 tahun. Alfa bertemu dengan P ini di warung makan kecil di sekitar rusun itu, dan kemudian mereka saling berkenalan dan juga saling menceritakan kisah-kisah hidup mereka. Nah, ternyata P ini adalah pengamen yang dia setiap harinya itu mengamen di pinggir jalan sampai malam, sampai harus ada uangnya, dan uangnya itu akan dikasih kepada orang tuanya yang ada di dalam rumah yang tidak sama sekali bekerja. Dan setelah P itu mengasih uangnya, ternyata P itu tidak sama sekali kebagian dalam uang hasil kerjanya P. Jadi P itu kadang kayak dia masih kelaparan, terus dia tuh pernah juga kayak nggak makan dalam 3 hari itu gara-gara penghasilannya tuh semuanya diambil oleh kedua orang tuanya. P itu pernah dipukul dengan setrika panas sampai melepuh tangannya, sementara Alfa itu hanya dipukul dengan tangan saja. Sampai mereka tuh kayak bilang semua ayah di dunia ini jahat karena mereka itu saking traumanya dengan kata ayah, mereka sampai bilang seperti itu. Di buku ini kita diajak memahami bagaimana anak umur 6 tahun mengartikan kata-kata orang dewasa. Sampai Alfa itu kayak selalu bawa kamus bahasa dari almarhum kakeknya untuk mencari arti dari kata-kata yang dia tidak mengerti. Tapi di balik kesedihan itu ada banyak momen lucu dan juga hangat. Waktu Alfa bilang kepada P kalau
kamu lahir jadi ayam gimana? Kalimat sederhana yang terdengar lucu tapi juga menyayat karena menunjukkan bagaimana anak-anak ini rela jadi apapun asal bisa bahagia. Soal endingnya aku tuh sempet bingung karena ternyata ada dua versi ending. Ending yang pertama tuh lebih ke magis terus dan menyimpan jiwa dari di tanah lada, walaupun suram tapi menyatu banget nih sama tema reinkarnasi dan juga impian Alpha dan juga Peito. Waktu di ending pertama, P itu berbicara kepada Alpha, kita pulang yuk ke sana. Nah, dalam kata sana itu ke langit yang artinya mereka pulang dalam artian mereka mengakhiri hidup di dasar laut. Bisa dibilang kayak menenggelamkan diri. Untuk ending yang kedua itu kerasa lebih realistis dalam manusiawi ya. Karena ada kalimat yang seperti tadi, kita pulang yuk ke sana, tapi berbeda. Jadi kita pulang yuk ke sana kembali. Mereka pulang kembali dengan orang tuanya yang ingin mengubah parenting menjadi lebih baik. Tapi nih menurut aku tuh agak kehilangan keajaiban dari yang bikin buku ini istimewa gitu. Aku pribadi tuh lebih suka ending yang pertama karena dari situ tuh roh dan makna buku ini tuh terasa utuh gitu. Nah, untuk kelebihannya, Kaziji itu kan menambahkan dua alternatif ending yang bisa dipakai, salah satunya oleh pembaca gitu, yang menurut pembaca itu cocok. Nah, untuk kekurangannya, bahwa sebenarnya tuh tidak usah dipakai dua ending, lebih masuk vibes dalam novel ini di ending pertama saja karena tidak ngegantung gitu kalau dicocokkan dengan ending yang kedua. Jadi novel ini menggambarkan bagaimana sih pola asuh yang keras dan kekosongan peran orang tua bisa membentuk anak-anak menjadi seseorang yang pesimistis terhadap masa depannya. Bisa dijadikan tamparan keras untuk kita yang tumbuh secara terkekang dan tidak optimis agar mengusahakan kesembuhan dan berdamai dengan diri sendiri. Karena sebenarnya tuh luka pengasuhan itu tanpa kita sadarin bisa diwariskan kepada anak-anak kita nantinya. Yang jelas mereka itu tidak bersalah.